Jadi, di video kali ini kita bakal ngobrol tentang membahas tentang diskusi tentang Kamen Rider Revised episode 42. Jadi, nggak kerasa udah 42 episode, kayaknya sebentar lagi bakal habis ya. Mungkin karena ini Kamen Rider spesial 50 tahun gitu ya, mungkin episodenya bakal dibikin sampai 50 kali gitu ya. Tapi nggak tahu juga sih, soalnya kayaknya udah bentar lagi udah bakal habis gitu. Jadi awal episode 42 ini dibuka dengan sebuah flashback ke episode kemarin gitu ya, yang kemarin hampir ngebunuh si bapak-bapak, siapa namanya itu ya, yang pakai baju putih itu, Om Akaishi kalau nggak salah namanya ya. Tapi dia berhasil nunduk, jadi dia nggak jadi mati. Terus juga ada si dedinya George yang mau Henshin pakai Trisera, apa tuh, Trisera Vice Stem, dan kita kira kemarin itu yang Kamen Rider baru yang bajunya lagi ya bilang aja deh bajunya, yang kostumnya putih itu ya, yang putih biru itu, kirain bakal pakai Trisera Vice Stem ini, tapi ternyata dia pakai Hercules Vice Stem. Jadi di sini ada Veil, mereka sudah mau bertarung tapi tidak jadi gitu ya, karena ada gangguan lagi. Terus Veilnya tiba-tiba mau ngilang lagi, kayaknya perlu Time lagi, dan akhirnya mereka kabur dari situ. Terus ada bagian flashback George sama papanya, ini George kecil, unyu sekali, dan ternyata pas masih kecil kacamatanya belum kuning gitu ya. Terus jadi mereka dari kecil tuh memang suka bereksperimen gitu ya. Jadi memang dari kecil sudah dididik menjadi seorang saintis. Dan di sini kita dikasih lihat gitu ya muka bapaknya George. Nggak tahu ini, saya nggak kenal aktornya, nggak familiar juga dengan mukanya. Mungkin ini ada kayak Easter egg atau gimana, saya juga kurang paham. Terus kita kesini, di sini papanya George ketemu sama Veil. Kenapa mereka bisa ketemu di tempat parkir gitu ya? Gimana mereka saling mengejar atau gimana? Mereka teleponan atau whatsappan gitu sampai bisa janjian ketemu di situ? Papanya George nawarin, Veil, mau nggak nih pakai ini nih? Apa namanya? Roller apa ya namanya? Apa namanya? Rolling System ya, yang buat Thunder Gale itu. Jadi papanya nawarin, terus kita masuk ke title. Jadi di episode ini nggak ada lagunya. Kalau biasanya kalau episode-episode yang nggak ada lagunya itu udah bisa dijamin itu episodenya mantep gitu, karena sampai perlu nge-skip lagunya, nge-skip openingnya. Jadi di sini filenya dikasih sistem buat berubah jadi Kamen Rider, tapi nggak tahu ya. Tapi di sini kan dia ngomong, does facing Junpei as a Kamen Rider once more not interest you? Berarti Crimson Veil itu Kamen Rider ya. Soalnya kemarin ada pembahasan gitu yang ngebahas apakah Crimson Veil itu Kamen Rider atau bukan, karena dari bentuknya kayak Kamen Rider tapi dia nggak pakai belt atau driver, jadi nggak dianggap Kamen Rider. Tapi di sini dia ditawarin jadi Kamen Rider, berarti ya hitungannya ya Kamen Rider lah, Kamen Rider Crimson Veil, walaupun dia nggak pakai belt. Tapi bentuknya kan kayak si Vice itu kan kalau pas Henshin beltnya ya biasa aja, nggak ada kayak si Revive, jadi begitu. Terus ada adegan Akaishi-nya lagi galau karena dia kayaknya nggak tahu kena penyakit apa nih, penyakit batu. Apa dia ini apa sih sebenarnya ya, nggak tahu deh. Kan katanya dia itu kayak abadi gitu, udah hidup dari zaman yang tahun kapan gitu sampai sekarang masih hidup. Jadi dia kayak selalu mengikuti perkembangan kehidupan manusia gitu. Jadi dari dulu dia merasa manusia itu gimana ya, bingung juga saya juga bingung, saya lupa dia sebenarnya mau ngapain. Terus ada Daiji yang menyaksikan Akaishi yang stres, terus dia kabur gitu aja. Oke, baru kemudian ada adegan keluarga. Jadi informasinya sudah sampai ke Sakura gitu ya, kalau papanya mau berantem sama Veil. Oh mungkin karena kan Sakura kan kerja di weekend gitu ya, jadi ya pasti tahu lah mau ngapain bapaknya gitu. Terus ada percakapan keluarga gitu ya, membahas kalau ya flashback bagian keluarga gitu ya, memang temanya tema keluarga banget gitu. Jadi di episode ini tuh kayak full tentang papanya Iki gitu ya, dia mau melawan Veil. Terus juga flashback ke masa kecilnya gitu, ngebahas kalau gimana ya. Di sini ada bagian yang menurut saya keren banget sih buat sebuah serial Kamen Rider gitu ya. Dan memang di setiap serial Kamen Rider itu selalu ada sebenarnya pesan-pesan yang sangat mantap begini gitu. Cuma kadang-kadang orang terlalu skip gitu ya dan fokus ke hal-hal lainnya. Padahal ya pada dasarnya Kamen Rider itu memang sebuah serial yang memang mengajarkan pesan baik untuk anak-anak gitu ya. Jadi di sini ada adegan mamanya
Iki bilang, apakah hidup ini normal gitu ya? Karena dalam kehidupan 100 orang pun cerita hidup orang-orang itu beda-beda gitu loh. Dan semuanya itu pasti punya drama masing-masing walaupun gimana juga. Jadi ya kita nggak perlu ngebandingin hidup kita dengan orang lain gitu. Setiap orang punya masalah hidupnya masing-masing. Mungkin bagi kita masalah kita itu berat banget, tapi bisa jadi masalah orang itu sebenarnya lebih berat daripada yang kita hadapi gitu. Jadi ya memang hidup itu ya perjalanan hidup, kita menjalannya seperti apa gitu. Jadi ya itu sih salah satu pesan dari episode ini gitu. Gak usah lah kita ngebanding-bandingin hidup dengan hidup orang lain. Misalnya kita ngeliatin orang lain hidupnya enak, hidupnya nyaman gitu, kita ngerasa hidup kita susah, ya mau gimana lagi gitu, itulah hidup. Kita ya harus berjuang gimana supaya hidup kita bisa jadi lebih nyaman tanpa perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena memang kan kadang-kadang masalah di hidup itu muncul saat kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Sebenarnya hidup kita baik-baik aja kok. Cuma karena ada orang lain dan kita membandingkan dengan itu, kadang-kadang bisa berasa lebih buruk. Padahal ya nggak juga gitu loh. Bahkan kita bisa masih tetap hidup aja kan udah syukur banget gitu loh. Oke, jadi setelah adegan keluarga itu, akhirnya kita sampai di adegan perkelahian gitu. Jadi waktu Fail sama papanya Iki mau berantem, tiba-tiba datang Akashi sama Daijinya terus ngajak gelut gitu. Akhirnya mereka berkelahi, papanya berkelahi, semuanya berkelahi, dan di bagian kamera Deathstream Henshin ini keren banget sih. Ini betul-betul, waduh, ini nggak tahu ya, sangat mantap gitu. Ini salah satu kamera paling mantap di serial ini gitu. Pas awal muncul itu udah keren banget, dan pas ngeliat di filmnya, waduh, makin kerasa kerennya gitu. Jadi ternyata pakai Hercules V-Stem. Dan mungkin pas dari samping gini baru cukup kelihatan itu tuh kumbang Hercules gitu ya. Kalau dari depan nggak terlalu kelihatan banget. Dan akhirnya mereka pun berkelahi dan berkelahi dan akhirnya Levi dan Vice berhasil mengalahkan Akashi gitu. Kali ini serangannya nggak lepas kayak di episode selanjutnya. Selanjutnya lagi sebelumnya gitu ya. Dan Daiji juga udah dikalahkan sama Sakura. Bisa papanya Iki sama Veil yang belum kelar pergelutannya. Dan ini keren banget sih. Ini waktu nonton ini berasa lagi nonton movie gitu, bukan serial mingguannya. Karena kayak mantep banget gitu kostumnya, kayak bener-bener wow gitu loh. Daiji menyaksikan papanya bertarung dengan inner demonnya gitu ya, setan dalam dirinya gitu. Mungkin dia tiba-tiba keinget sama siapa tuh namanya, bayangannya Kagero-nya. Mungkin dia mikir kangen juga gitu sama Kagero gitu ya. Dan ini adegannya keren banget sih. Jadi ada adegan papanya Iki nggak pakai kostum berkelahi di tengah kebakaran gitu ya. Mungkin ini flashback dimana di masa lalu gitu ya, dia melakukan kesalahan dan dia sekarang mencoba melawan setan dalam dirinya itu untuk gimana ya, mungkin supaya lega kali ya, untuk menghilangkan rasa bersalah gitu mungkin. Iya, memang kadang-kadang kita butuh mengkonfrontasi kesalahan kita supaya kita bisa berdamai dan hidup dengan kesalahan kita itu gitu loh. Jadi kalau kita selalu lari dari masalah atau kita nggak mengakui kesalahan, itu kadang-kadang bisa tumbuh jadi sesuatu hal yang nggak baik dalam hidup kita gitu. Jadi kalau ada masalah, dibiasakan gitu untuk menyelesaikan masalah daripada lari dari masalah. Karena kalau kita lari dari masalah itu akan terus ada, nggak selesai, dan bakal menghantui kita terus-terusan dalam hidup gitu. Jadi di sini akhirnya papanya Iki berhasil mengalahkan Crimson Veil, dan ternyata alat Veil buat Henshin jadi Kamen Rider itu dipakai buat nyedot Veil ke dalam alat Henshinnya dan ngembaliin Veil ke dalam tubuh bapaknya Iki ini gitu. Jadi mereka ngobrol dan akhirnya kayaknya mereka berdamai gitu ya, kayak Iki sama Vice gitu kan, mereka bisa hidup bersama damai tanpa
berkonflik gitu. Jadi ya ini kayak apa sih namanya ya, yin dan yang gitu ya, hitam dan putih. Manusia itu punya sisi baik dan sisi buruk gitu. Dan keduanya itu harus ada untuk menyeimbangkan kestabilan hidup gitu. Karena misalnya cuma ada putihnya doang, ya nggak bagus juga kayak Daiji di episode-episode sebelumnya, di mana dia kehilangan sisi buruknya dan sisi baiknya menjadi-jadi dan akhirnya sebenarnya jadi jelek juga gitu, nggak bagus. Dan akhirnya selesailah sudah, Tail sudah kembali ke dalam tubuh papanya Iki. Terus George juga ngobrol sama papanya walaupun akhirnya papanya nggak tahu deh itu pingsan atau meninggal dunia ya sambil memegang batu yang dikasih sama George kecil. Dan akhirnya papanya datengin Daiji, ngelus kepalanya Daiji, dan mungkin Daiji ngerasakan ini loh keluarga yang sebenarnya gitu loh, bukan keluarga bohong-bohongan kayak Akaishi di episode-episode sebelumnya yang nyoba sok deket gitu sama Daiji ya, padahal dia bukan siapa-siapa gitu. Dan banyak kejadian di dunia gitu ya, orang-orang jahat memanfaatkan anak-anak atau remaja gitu untuk kepentingan yang jahat gitu, dan mereka pura-pura peduli, pura-pura sayang gitu, padahal mereka cuma mau memanfaatkan anak-anak aja gitu loh. Kayak misalnya banyak sih kayak sekarang pun influencer YouTube, TikTok itu banyak yang seperti itu gitu. Banyak orang-orang jahat yang pura-pura peduli dengan generasi muda gitu ya, tapi malah membawa mereka ke jalur yang sesat gitu. Dan akhirnya episode ini ditutup padahal udah kayak sedih-sedih gitu, terharu, dan akhirnya ditutup dengan lawakan yang khas dari papanya Iki gitu. Dan akhirnya Iki, Daiji sama Sakuranya udah mau baikan lagi, tapi tiba-tiba ada laser beam. Untung aja nggak kena tangannya gitu ya. Kalau kena tangannya udah habis deh. Dan di bagian ini sebenarnya saya juga waktu bagian itu mikir, loh Akashinya udah mati, filenya udah ditangkap, terus apa lagi? Mau lawan apa lagi? Ternyata tiba-tiba muncullah sang tokoh utama musuh ini, si Gifusama, dan dia akhirnya keluar dari portal apa sih nggak tahu itu, pokoknya dia akhirnya muncul menampakkan diri gitu, nggak tahu dia mau ngapain. Dan akhirnya ingat lagi gitu, ternyata musuh besar di serial ini ya Gifusama gitu ya. Walaupun di beberapa episode sebelumnya kelihatannya kayak si Akaishi itu yang jadi musuh utamanya, tapi ternyata Gifusama akhirnya turun gunung, dan akhirnya kita bisa ngelihat full bodinya Gifusama gitu. Keren banget sih ini. Kayak apa ya? Kayak monster ya iyalah. Itu kayak ada campuran kayak tanduk apa sih? Kambing apa domba gitu. Terus kalau mukanya ini saya lebih inget kayak kura-kura gitu ya. Mungkin memang campuran dari binatang-binatang yang mantap. Terus ini dia kayaknya mau ngidupin Akaishi mungkin ya. Ini judulnya buat episode selanjutnya, Akaishi Still Lives. Berarti bakal balik lagi dia. Dan di episode selanjutnya bakal ada pertarungan lagi yang rame gitu, kayak Super Sentai ini 1, 2, 3, 4, 5. Terus ya udah tinggal berkelahi aja gitu. Dan ini kita bakal ngelihat lagi siapa sih ini, Over Demons namanya atau siapa? Saya nggak hafal karena usernya ganti-ganti gitu ya, udah kayak Iksa aja. Dan akhirnya episode ini habis gitu ya. Dan sampai hari ini kita belum ada juga dapat informasi tentang Kamen Rider Gates. Itu banyak banget yang fake-fake-nya sampai bingung yang mana yang, apakah jangan-jangan di antara yang fake itu ada yang asli gitu. Tapi ya begitulah. Episode ini sangat mantap, episode 42. Dan memang bagian obrolan mama dan papanya Iki ini yang paling berkesan buat saya, itu tentang kehidupan kita. Hidup adalah perjuangan gitu ya. Jadi buat teman-teman, ayo kita sama-sama berjuang menjalani hidup kita tanpa perlu membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Oke, jadi kira-kira buat episode kali ini segitu aja dulu. Kalau teman-teman ada yang mau disampaikan atau ada mau diskusi, silahkan komen di kolom komentar. Atau saya ada salah-salah ngomong, ada salah-salah informasi, bisa dibetulin di kolom komentar juga. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang.
Dan seperti biasa, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa jadi orang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.